menyebutkan ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah terletak bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Begitu pula murkanya Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Sehingga kalaupun orang itu mungkin dia adalah orang yang taat sekalipun, ya dikenal orang soleh, orang yang sangat-sangat taat, ahli ibadah. Tetapi kalau ada sikap atau perbuatannya yang menjadikan orang tuanya kecewa, sakit hatinya, dalam kata lain, ini bisa menyebabkan amalannya ini menjadi menggantung. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah, riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, cerita seorang sahabat yang masyhur, yang kita sudah tidak asing lagi namanya, yaitu Sayyidina Alqamah. Sayyidina Alqamah ini itu suatu hari dalam keadaan sakit parah menjelang kewafatan beliau. Ketika itu istrinya menemui Rasulullah menyampaikan suaminya sedang mengalami sakratul maut, hendak meninggal dunia. Maka baginda Nabi memerintahkan beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir, diperintahkan untuk mendatangi Sayyidina Alqamah yang sedang sakratul maut. Ketika itu didatangi oleh para sahabat ini, ditalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Bapak Ibu, Sayyidina Alqamah, seorang sahabat Nabi ini, lidahnya tertahan, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat itu akhirnya para sahabat yang tadi diutus kembali kepada Rasulullah melaporkan keadaan. Ya Rasulullah, Sayyidina Alqamah tidak bisa mengikuti apa yang kami talqinkan. Lidahnya keluh, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu, la ilaha illallah. Maka baginda Nabi langsung seketika itu mengatakan, apakah masih hidup kedua orang tua Alqamah? Maka dikatakan, ada ya Rasulullah, tinggal seorang ibunya hidup di sebuah rumah yang sederhana. Maka baginda Nabi sampaikan, coba kamu sampaikan kepada ibunya Alqamah. Sampaikan kepada ibunya Alqamah, apakah aku datang kepada dia atau dia datang kepadaku? Maka sahabat Bilal pergi menyampaikan, wahai ibunda Alqamah, ini saya diutus oleh Rasulullah. Beliau menyampaikan, beliau ingin bertemu dengan engkau. Apakah beliau yang datang kepadamu atau engkau yang datang kepadanya? Maka ibunya Sayyidina Alqamah ini paham kedudukan baginda Nabi, tidak layak Nabi mendatangi umat. Akhirnya beliau bawa tongkat. Ternyata sudah sepuh luar biasa, sudah sangat tua renta, sudah bertongkat. Saking tuanya sudah bertongkat itu, nenek-nenek sudah. Ketika itu saya yang lebih berhak, yang lebih layak untuk mendatangi Rasulullah. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Bilal di hadapan Rasulullah. Ketika sudah berada di hadapan Rasulullah, maka diceritakan oleh Rasulullah keadaan Sayyidina Alqamah. Beliau tanya, wahai ibundanya Alqamah, bagaimana menurutmu anakmu Alqamah? Maka ibunya menjawab, ya Rasulullah, setahu saya anak saya itu anak yang sangat taat pada Allah, banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, pokoknya ahli ibadah. Maka baginda Nabi tanyakan, lantas wahai ibunda Alqamah, tadi barusan saya mengutus kepada anakmu Alqamah yang sekarang sedang sakratul maut. Dia ditalkinkan mengucap la ilaha illallah, tidak bisa. Aku yakin dia punya permasalahan dengan engkau. Maka ibunya jujur, benar ya Rasulullah. Alqamah memang aku tahu anak yang sangat taat, yang sangat soleh. Aku betul-betul tahu dia itu anak yang bukan orang fasik lah, orang yang betul-betul taat. Ya namanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adil semua, orang yang taat. Hanya saja kata ibundanya, hanya saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hatiku ini masih ada sedikit semacam kesal, kecewa dengan anakku Alqamah. Kenapa? Sebab dulu Alqamah itu sebelum nikah itu dengan aku begitu perhatian ya Rasulullah. Tetapi ketika dia sudah menikah itu sama sekali aku tidak dihiraukannya, sibuk ngurus anak istrinya saja. Aku agak kecewa ya Rasulullah. Masya Allah. Ternyata itu saja, perasaan ibunya agak merasa diasingkan, tidak begitu dirawat lagi, tidak begitu dilayani seperti sebelum dia menikah. Agak ada kekecewaan.
Maka baginda Nabi katakan, wahai ibundanya Alqamah, inilah penyebabnya anakmu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau begitu, wahai ibunda Alqamah, karena engkau masih menyimpan rasa kecewa dan kesal kepada anakmu sehingga anakmu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka saya minta kepada para sahabatku, wahai para sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar. Tolong kumpulkan kayu bakar. Maka ketika mendengar kayu bakar akan dikumpulkan, ibundanya bertanya, ya Rasulullah, apa yang hendak kau berbuat? Maka Nabi katakan, wahai ibundanya Alqamah, aku ingin mengumpulkan kayu bakar, hendak membakar Alqamah di hadapan engkau langsung, daripada dia nanti merasakan pedihnya azab neraka. Lebih baik dia merasakan pedihnya siksaan dunia dulu, supaya engkau memberikan maaf. Maka mendengar itu, yang namanya anak tetap anak, walaupun sekecewa-kecewanya orang tua tetaplah anak. Akhirnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini, saat ini, detik ini juga aku mengikhlaskan, aku melepaskan rasa kecewaku itu, aku hilangkan, aku ridho, aku maafkan kesalahan anakku. Maka Nabi ketika itu belum begitu mantap. Kata beliau, wahai Bilal, coba cek ke rumah Alqamah. Jangan-jangan ibundanya Alqamah ini hanya ingin mengenakkan perasaanku saja. Dia memberikan maaf di hadapanku, tapi hatinya masih ada rasa sedikit, masih tersimpan, masih ada tersisa rasa kecewa. Coba cek. Akhirnya Sayyidina Bilal berangkat ke rumah Sayyidina Alqamah. Belum lagi masuk, terdengar sudah di dalam ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Alqamah pun meninggal dunia. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sudah meninggal dunia dan mengucapkan la ilaha illallah. Maka saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengurus jenazah Sayyidina Alqamah. Diurus jasadnya Sayyidina Alqamah, kemudian selesai dimakamkan. Di situ beliau bersabda di hadapan para sahabat Muhajirin dan Ansar, ya ma'syaral Muhajirin wal Ansar, wahai sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, ketahuilah, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in wa la yaqbalu Allahu minhu sarfa wa la 'adla. Ini ngeri dengan hadisnya. Wahai orang-orang Muhajirin dan Ansar, siapa yang lebih mengedepankan, mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia pasti mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, dan tidak diterima amalan fardu dan amalan sunnahnya. Masya Allah. Ini bukan berarti ketika kita berbakti kepada orang tua, kemudian kewajiban sebagai seorang suami kita abaikan, bukan. Tetap berbakti dengan orang tua, kemudian kewajiban terhadap istri juga tetap ditunaikan. Bahkan dalam urusan nafkah, tetap istri yang lebih didahulukan. Terjadi mungkin keadaan berbarengan itu antara orang tua dengan istri. Dalam hukum fikih tetap istri yang lebih didahulukan dalam urusan nafkah. Ini dalam artian jangan sampai ketika orang itu sudah memiliki kesibukan dengan anak istrinya, akhirnya kepedulian dengan orang tuanya sudah tidak ada lagi, sehingga orang tuanya merasa terkucilkan. Bukan berarti kita ketika berbakti dengan orang tua kemudian kewajiban terhadap istri tidak ditunaikan. Nah, ini juga pelajaran penting bagi seorang menantu perempuan terutama. Jangan sampai dia menjadi penyebab suaminya durhaka kepada orang tuanya, karena menghalang-halangi suaminya berbakti dengan orang tuanya. Terkadang banyak seperti itu. Nah, dan kita yakini seorang istri kalau dia ini kok menghalang-halangi suaminya berbakti kepada orang tuanya, itu insya Allah al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenisnya amal. Kalau dia menghalangi suaminya berbakti kepada ibunya, insya Allah nanti ada balasan. Dia pun dapat menantunya pun akan bersikap demikian dengan dia. Punya anak laki-laki dia, nanti punya menantu kayak gitu juga. Punya menantu perempuan, menantunya itu menghalang-halangi anak laki-laki dia berbakti dengan dia. Karena dia dulu juga punya amalan, punya perbuatan menghalangi suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya, akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Setaat apapun orang ketika
dia bermasalah dengan orang tuanya, menjadikan amalan-amalannya terhambat. Maka di dalam kitab ini disebutkan ayah riso itu betul-betul berambisi sangat untuk mendapatkan keridhaan orang tua, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kita sampaikan kemarin, dalam keadaan sudah meninggal pun masih bisa berbakti dan orang tua untuk mendapatkan ridhonya dengan cara tidak pernah putus mendoakan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini upaya kita. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap ada upaya terus berharap mudah-mudahan mereka orang tua kita meridhoi kita sehingga selamat dunia dan selamat di akhirat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, wa zaminu adab yang ke-8, ay yahfadha lahuma janahal dhulli. Hendaknya seorang anak dia ini merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya dengan merasa hina. Maksudnya apa? Yaitu at-tawadhu wal din, bersikap rendah hati dan bersikap lembut. Contohnya seperti apa? Imahuma binafsi. Contohnya berkhidmat melayani orang tuanya dengan dirinya sendiri. Ini yaitu di antara cara merendahkan diri di hadapan orang tua dengan melayani mereka dengan dirinya sendiri, bukan orang lain. Kadang-kadang kasus dikiranya orang tuanya itu bikin susah aja. Kemudian dia mungkin ada kesibukan, dititipkan orang tuanya ke panti jompo, suruhnya orang berkhidmat. Ini belum cukup. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, adabnya seorang anak salah satunya yang ke-8 ini adalah hendaknya dia sendiri yang berkhidmat kepada orang tuanya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Selagi dia ada kemampuan, dia sendiri yang berkhidmat, bukannya diserahkan ke panti jompo. Dan ini banyak kasus. Mungkin di daerah-daerah terpencil yang lingkup kabupaten seperti kita ini mungkin belum nampak itu, tapi kalau sudah di perkotaan orang-orang yang super sibuk itu terjadi. Saking mereka ini tidak mau repot, akhirnya simple gitu. Saya banyak kesibukan, sudah orang tuanya titip aja panti jompo, suruh orang lain ngurusnya, ngurus makannya, ngurus tidurnya, dia cukup gaji orang itu, dikasihnya duit. Ini belum cukup. Wa ay yu'imahuma biyadihi li'ajzihima. Apalagi kalau dia sudah tua, kata Imam Nawawi. Apalagi kalau mereka sudah tua, hendaknya kita sendiri yang menyuapkan, memberi makan mereka. Jangan tangan orang lain, tapi tangan kita sendiri. Wa yu'thirahuma 'ala nafsihi wa auladi. Ini. Dan hendaklah mendahulukan kedua orang tua melebihi dirinya, bahkan melebihi anak-anaknya. Ini mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan ini bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wa yu'thirahuma 'ala nafsihi wa auladi. Lebih mengedepankan, mendahulukan orang tuanya daripada dirinya sendiri maupun anaknya. Seperti dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari itu kan ada Rasulullah pernah bersabda, ada 3 orang dulu di kalangan Bani Israel berjalan. Mereka berangkat melakukan perjalanan, ketika hari hujan bernaung, bermalam menginap di goa. Ternyata goa itu menggelincirkan sebongkah batu besar dan batunya itu menutup pintu. Nah, salah satu dari mereka mengatakan, kata mereka, innahu la yunajjikum illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kita ini tidak akan mungkin selamat dari batu ini, batu yang sudah sangat kuat menutup pintu ini, didorong bertiga tak kuat karena memang besar batunya itu. Sangat besar, betul-betul tidak mampu untuk didorong. Kata salah satunya, kalau ingin selamat satu-satunya kita harus berdoa dengan Allah, menggunakan tawasul dengan amalan yang menurut kita yang paling ikhlas, yang paling soleh menurut kita. Apa amalannya? Di dalil kuat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat bahwasanya bisa dan boleh kita, bahkan sangat bagus kalau ada hajat-hajat yang sangat penting, bertawasul dengan amal soleh kita yang menurut kita yang paling ikhlas.
Apa hajat kita yang besar katanya? Ya Allah, kalau memang kemarin itu saya melakukan ini semata-mata karena Engkau, selesaikan hajat saya ini. Seperti ini kasusnya. Maka 3 orang ini berdoa. Nah, salah satu yang bertawasul itu Bapak Ibu adalah orang yang berbakti dengan orang tuanya, yang mengedepankan, mendahulukan orang tuanya melebihi dirinya, melebihi anak istrinya. Dia berdoa. Yang satu itu mengatakan, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, aku ini dulu pernah berkhidmat dengan orang tuaku yang keadaan mereka ini sudah sangat tua renta. Aku berkhidmat dengan mereka. Wa kuntu la ubiku qablahuma ahlan wa malan. Dan aku tidak pernah mendahulukan siapa-siapa, hatta diriku dan anak istriku, sebelum mereka dulu aku dahulukan dalam urusan memberi minum air susu. Jadi setiap hari aku tuh mencarikan susu untuk kedua orang tuaku yang sudah tua renta itu. Dan aku tidak akan memberikan minum susu itu kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku yang sudah tua renta itu, ya Allah. Satu hari ya Allah, kata dia, satu hari ya Allah, aku agak larut malam, agak sore pulang ke rumah, dan kudapat ketika balik membawa satu mangkok susu, kedua orang tuaku ya Allah sudah dalam keadaan tidur, terlelap tidur. Aku merasa tidak enak untuk membangunkan mereka, mengganggu tidur mereka. Akhirnya ya Allah, falabistu wal qadaku fi yadi, dan aku pun bertahan sampai mereka bangun sendiri ya Allah. Ketika itu susu yang sudah aku bawa itu masih berada di tanganku. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kata si laki-laki itu, wasibiyatu yatadawuna tahta qadami. Sedangkan saat itu ya Allah, saking lamanya menunggu terbangunnya kedua orang tuaku dari tidur, anak-anakku sudah merengek-rengek di bawah kakiku dan minum air susu, dan itu pun aku berikan. Jadi aku punya amalan yang aku jaga, tidak akan kudahulukan siapapun, hatta diriku dan anakku, untuk minum susu sebelum orang tuaku. Ternyata kebetulan orang tuaku itu tidur dia. Aku tunggu mereka. Anak-anakku sudah menangis-nangis itu, merengek-rengek di bawah, ingin minum susu, tapi aku dah berikan susu kepadanya. Nah, ketika mereka bangun, barulah aku berikan ya Allah. Ya Allah, kalau memang perbuatanku itu ikhlas semata-mata mengharap ridho Engkau, lepaskan kami dari masalah ini. Langsung bergeser di pintu ini. Langsung bergeser batu yang begitu kokoh yang menutup mulut gua itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi salah satu amalan yang sangat luar biasa itu adalah yaitu amalan yang berkaitan dengan orang tua, berbakti dengan orang tua. Akhirnya itu bergeser. Nanti lanjut yang kedua, yang ketiga, baru terbuka semuanya. Mereka keluar dengan selamat dari dalam gua tersebut. Nah, ini dari hati antara keutamaan mendahulukan orang tua daripada yang lainnya. Wadasi wadan yang ke-8, Allah yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Yang ke-9, adabnya seorang anak jangan pernah sekali-kali mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan, yang pernah dilakukan kepada orang tuanya, dan jangan pernah dia mengungkit-ungkit sudah menjalankan perintah orang tuanya. Seperti apa? Kata Imam Nawawi, ka'ayyakula, seperti dia mengatakan, a'taituhuma kada wa kada. Ayah, ibu, aku sudah memberi kalian fasilitas ini dan itu. Rumah sudah kusiapkan, makan telah kusediakan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh diungkit-ungkit. Ataupun mengungkit-ungkit karena sudah merasa berjasa menjalankan apa yang sudah mereka perintahkan. Wa fa'altu kadza wa kadza lakuma, aku telah lakukan semua apa yang kalian perintahkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ayah, ibu, apa yang telah kalian perintahkan sudah aku lakukan. Itu tidak usah diungkit-ungkit. Jangan diungkapkan. Apa alasannya? Fa innal manna yuksirul quluba, karena mengungkit-ungkit itu bisa menyakitkan hati seseorang. Menyakitkan hati seseorang. Apalagi kebaikan yang kita berikan kepada orang tua itu seperti apa pun kita berikan, Bapak Ibu dirahmati Allah,
jasa mereka tidak akan pernah ceritanya bisa kita balas walaupun sampai akhir hayat kita. Sudah di servis, dilayani dengan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi yang kurang. Pokoknya semuanya sudah lengkap. Rumahnya nyaman, makanannya cukup. Kemudian apa lagi? Pokoknya semuanya dilayani semaksimal mungkin. Tetap tidak akan bisa kita ini untuk membalas jasa orang tua, dan tidak mungkin bisa kita mengatakan kita telah berbuat baik, berjasa kepada mereka. Ada satu cerita dalam riwayat seorang pemuda dari Yaman. Pemuda ini Bapak Ibu dari Yaman, dia menggendong seorang nenek-nenek. Dia gendong dari Yaman berangkat ke Mekah. Digendongnya nenek-nenek itu, dibawanya keliling, bawa di Ka'bah, kemudian sa'i. Maka nenek-nenek itu dari mulai di Yaman, dari rumah sampai ke Mekah digendong terus. Kebetulan ketika sudah berada di Masjidil Haram, bertemu dengan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Maka dia tahu ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar ini orang alim. Aku ingin bertanya. Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku ingin bertanya, ini siapa yang di belakang saya ini menurut kau? Ya, itu siapa? Ini ibu saya. Ibu saya ini sudah kuat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali aku yang mengurusi semuanya. Dia sudah lumpuh, dia sudah tidak berdaya lagi. Semua keperluannya aku yang mengurus. Kalau makan aku kunyahkan, aku suapi. Kalau dia mau mandi, aku yang mandikan. Pokoknya kalau dia buang air, aku yang membersihkan. Nah, sekarang ini dia mau berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, aku gendong dia dari rumah sampai ke sini. Tawaf aku keliling, sa'i, bolak-balik, aku gendong kemana-mana. Pertanyaannya, hal adaituha haqqaha? Apakah aku sudah menunaikan hak membalas jasa ibuku ini, wahai Abdullah bin Umar? Maka Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, tersenyum. Wahai pemuda, betul-betul luar biasa. Anak muda yang langka kamu ini. Jarang pemuda yang mampu mengurus orang tuanya yang sudah tua renta seperti ini, seperti engkau. Teruskan. Kamu betul-betul anak yang berbakti. Tetapi karena kau bertanya apakah perbuatanmu yang sudah kau lakukan itu sudah membalas jasa ibumu tersebut atau belum, maka aku katakan wallahi, demi Allah. Demi Allah, wahai pemuda, apapun yang telah kau lakukan kepada ibumu tersebut, semuanya sudah kau urus, kau lakukan untuk dia, itu belum ada sebandingan lagi dengan satu kerangan kesakitan ibumu saat melahirkan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mungkin kebaikan ke orang tuanya itu keterlaluan betul gitu. Nah, keterlaluan betul. Kok merasa berjasa dengan orang tuanya? Sudah merasa banyaklah pengorbanan dia untuk orang tuanya. Tidak bisa. Seperti itu tadi. Jangankan apapun yang kita berikan hanya sekedar fasilitas, kebaktian yang bukan hanya sekedar fasilitas, kita sendiri yang langsung bersinggungan dengan orang tua. Mereka sudah sampai pikun, buang air sembarangan, kita yang bersihkan. Allahu Akbar. Itu pun belum mampu lagi membalas jasa yang seukuran apa? Seukuran satu kali kerangan kesakitan saat melahirkan. Apalagi sampai berkali-kali kesakitannya. Lebih-lebih tidak akan mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua. Maka sangat-sangat tidak dibenarkan kita ini mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita berikan kepada kedua orang tua. Dan mengungkit-ungkit kebaikan ini juga berlaku kepada orang lain, tidak boleh. Jangan sampai mungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain, tidak boleh. Karena dengan mengungkit-ungkit itu bisa membatalkan pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan kamu mengungkit-ungkitnya. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Bahkan dilirik pun jangan. Mungkin ada pernah kasih orang mobil, motor, rumah, pakaian. Pokoknya kalau sudah dikasih sudah, jangan dilirik lagi. Jangan ada perasaan kita pernah mengasih.
Karena kalau masih ada perasaan kita yang dulu berjasa, nanti itu akan ada kemungkinan masih ingin mengungkit-ungkit. Nah, dulu saya yang ngasih dia, sekarang enak hidupnya. Kalau dulu hidupnya tuh waduh payah lah, susahnya minta ampun. Dengan saya lah dia itu minta bantu. Nah, kemana-mana itu cuma saya yang nolong dia. Nah itu mungkin namanya. Itu bisa batal pahalanya. Itu bisa batal. Kalau dengan orang lain tidak boleh, apalagi kepada kedua orang tua. Wal ashiru, dan yang ke-10. Nah, ini yang ke-10 ini termasuk amalan yang luar biasa ini. Yang ke-10 ada seorang anak Allah yang ilaihima syarzan. Jangan sampai memandang orang tuanya dengan pandangan syazran bi fathhi wa sukun zai, dengan memfathah shin syah dan mensukun zai, syazran. Apa itu syazran? Wa huwa nadrul ghadban, memandang dengan pandangan marah, kesal, kecewa. Apalagi maksudnya syazran itu? Au maksudnya an-nadru an yaminin wa shimal. Mandang ke kanan dan ke kiri, tidak mau mandang. Orang tua depan deh, kita malah mulai saking kecewanya, atau mendunga ke atas. Saking kecewanya menampakkan sikap seperti itu. Pandangannya itu pandangan jengkel, pandangan marah. Tidak mau dia mandang wajah orang tuanya. Atau pandangan yang ada unsur semacam berpaling. Itu tadi. Mungkin mandang ke atas, mungkin mandang ke bawah sambil goyang-goyang kaki, saking jengkelnya dengan orang tua. Tidak boleh menampilkan sikap pandangan tersebut seperti itu kepada kedua orang tua. Tapi itu dirahmati Allah. Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan ada beberapa amalan dengan cara memandang itu ibadah. Kata beliau ada 3. Salah satu ada 3. An-nadhru, memandang itu hukumnya ibadah. Pertama, an-nadhru ilal Ka'bah, mandang Ka'bah. Mandang Ka'bah itu ibadah. Maka rugi orang kalau dia mengatakan apa-apa lah, sebaik di hotel aja kan bisa. Oh, sayang, sebaik di luar aja. Kan bisa juga, sama juga hasil haramnya. Oh, rugi, ada nilai tidak didapat, yaitu memandang Ka'bahnya. Jadi sebisa mungkin usahakan pas di dalam yang dekat kawasan Ka'bah itu, karena memandang Ka'bah itu ada ibadah, nilai pahala. Walaupun bisa di luar. Nah, yang kedua, an-nadhru ilal mushaf, mandang Al-Quran. Jadi mandang Quran itu beribadah Bapak Ibu sekalian. Makanya sebagian ulama mengatakan mana lebih utama, baca Quran dengan memandang dengan hafalan. Kebanyakan lebih condong yaitu membaca Quran dengan melihat, walaupun dia hafal, karena ada nilai ibadah. Dipandang mushaf itu, kalimat-kalimat Al-Quran itu dipandang, itu ada nilai ibadah. Ada nilai ibadah. Pendapat sebagai ulama itu, walaupun dia hafal Quran, dia lebih utama dia memandang mushaf. Tetapi ada mengatakan tidak, kalau memang dia hafal Quran, hendaknya dia lebih utama tidak melihat Quran, karena ketawajuhannya, konsentrasi batinnya lebih. Karena orang hafal Quran kalau ada konsentrasi buyar dia. Maka lebih fokusnya, kuatan fokus yang menghafal. Tapi kalau dia melihat, dia kan tidak ada begitu mentawajukan, memfokuskan, memusatkan pikiran dia, karena sambil melihat aja. Itu keadaan perbandingan para ulama. Namun masing-masing ada nilai kelebihan, terutama mandang mushaf. Nah, yang ketiga kata Sayyidah Aisyah, an-nadhru fi wajhil walidain, mandang wajahnya orang tua itu ibadah. Mandang wajah orang tua. Sampai ada riwayat, walaupun ini sebagian orang menganggap ini hadisnya sangat lemah, tetapi kita dalam urusan fardhu tidak masalah. Abdullah bin Abbas berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ma min waladin barin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bi kulli nadratin hajjatan mabruratan. Tidaklah seorang anak yang berbakti memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, nadharat rahmatin, dengan pandangan kasih sayang. Jadi kita mandang wajah orang tua kita, salah satunya atau keduanya, dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan benci, bukan pandangan kecewa. Maka dengan sebab pandangan itu, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, kataballahu lahu bi kulli nadratin hajjatan mabrurah. Satu kali pandangan itu Allah catat pahala haji yang mabrur. Kalau kita
kita komplain, maka sahabat pun lebih dahulu komplain mendengar hadis ini. Apa kata sahabat? Qalu, para sahabat bertanya, wa inna dhanna kulla yawmin mi'ata marrah. Rasulullah, sekalipun mandangnya itu setiap satu hari itu 100 kali dapat haji mabrur, satu kali pandangan dengan pandangan kali saya dicatat pahala haji mabrur walaupun 100 kali dalam sehari. Maka Nabi bantah, kata Nabi, qala na'am, Allahu akbar wa aqyam. Kamu jangan merasa kebesaran itu, Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar rahmatnya kepada hambanya. Jadi ternyata pandang wajah orang tua dengan pandangan rahmat itu, Bapak Ibu, ini ganjaran yang disebutkan Rasulullah dalam riwayat Abdullah bin Abbas, kataballahu lahu bi kulli nawmatin hajjatan mabrurah. Yaitu Allah catat satu kali pandangan rahmat dia, pandangan kasih sayang ke orang tuanya itu satu kali haji yang mabrur. Kalau sehari pandangnya 10 kali haji yang mabrur. Pahalanya tetap ada bedanya dengan berangkat langsung. Jangan gara-gara wajah cukup nih, tahun lagi berangkat haji udah jadi haji deh. Udah 10 kali saya haji. Berapa kali pandang orang tua saya? Enggak, ini keliru paham. Ini beda, pahala dengan kedudukan itu beda. Ini hanya seperti pahala orang yang berhaji. Bukan berarti dia seperti orang yang sudah haji, bukan. Pahalanya seperti pahala orang haji mabrur. Nah, maka rugi kalau memandang orang tua atau tidak mau memandang orang tua. Wal hadi ashar yang ke-11, Allah yuqaddiba wajhahu bi wajhi samani. Yaitu jangan pernah bermuka masam di hadapan orang tua. Jangan pernah bermuka masam, yakbas. Yang terakhir, wasani ashar, yang terakhir bagi 12, adab seorang anak kepada orang tua, Allah yusafira illa bi'iznihima. Hendaknya jangan melakukan perjalanan kecuali dapat izin dari kedua orang tua. Jangan berangkat kecuali sudah dapat izin. Sabar apa? Sabarul jihad. Bahkan jihad sekalipun mau perang nih, bantu menegakkan agama Allah, kalau sudah dapat izin orang tua tidak boleh berangkat. Seperti kasus orang sahabat dari Yaman, dia berangkat ke Madinah ingin jihad bersama Nabi. Kata Nabi, masih hidup orang tua di Yaman, masih sudah izin ke sini, belum, balik. Jangan jihad, sudah izin dulu. Kalau dapat izin maka wajib berjihad. Tapi wa illa, kalau sudah dapat izin, sudah kamu berjihad dengan berbakti dengan orang tua saja di rumah. Bayangkan, sekelas berjihad jalan Allah dia harus izin, apalagi bukan yang sifatnya jihad. Jadi seperti apa lagi? Haji sunnah. Ini dah haji ini, beda haji wajib. Kalau haji wajib dan dapat izin pun tetap boleh. Tapi haji sunnah, dia dapat haji, mau berangkat lagi, keduanya kan sudah sunnah hukumnya tuh. Maka itu pun harus dapat izin baru boleh berangkat. Kalau tidak diizinkan orang tua jangan berangkat. Apalagi contohnya, wa ziyarati anbiya wa awliya, ziarah para nabi, para wali. Mau ziarah ke wali Songo nih, ternyata kata ibunya tidak usah, di rumah aja, bantu ibu di rumah. Ya sudah, tidak usah berangkat. Walaupun perjalanannya luar biasa, ziarah ulama, ziarah wali. Bahkan fa'inna dzalika, sesungguhnya tidak dapat izin dengan perjalanan itu semua, yahrumu haram hukumnya. Bayangkan, perasaan dia ziarah mantap nih, ziarah wali, tapi dia dapat izin, haram dia, perjalanannya haram. Idza lam yakun biizni, bila mana tidak mendapat izin. Akan tetapi illa safaran li ta'allumi fardin, kecuali perjalanan untuk menuntut ilmu yang fardu. Itu tidak apa-apa. Ada anaknya mau belajar ilmu agama nih, satu-satunya tempat cuma di Jawa. Kata orang tuanya, "Nak, tidak boleh, kamu harus di sini saja." Maka tidak dapat izin pun demi menuntut ilmu agama yang wajib dia dapatkan, itu tidak masalah. Apalagi walaupun ilmunya itu kifayatan, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Seperti apa ilmu kifayah? Kalau bin nahwi, belajar ilmu nahwu. Jadi belajar ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah. Wadarajatul ibdah, dan menjadi mufti. Belajar sampai tingkatan menjadi mufti. Itu pun kalau dia berangkat tanpa izin orang tua, menurut kitab Fathul Muin tidak haram dan diizinkan, diperbolehkan.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.